Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Afi Sunani selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 kelas E serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan chapter 8 yaitu mengenai consolidation change in ownership interest atau bahasa Indonesianya dapat diartikan sebagai konsolidasi perubahan kepemilikan. Sebelum memasuki sesi pemaparan materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk selanjutnya ada nama dari anggota kelompok 4. Yang pertama ada Inaka Malik Hadliansyah dengan akhiran NPM 069. Lalu ada Muhammad Akbar Widya Putra dengan akhiran NPM 171. Lalu Muhammad Zakia Salsabila dengan akhiran NPM 175. Ada Rafli Muhammad dengan akhiran NPM 183. Rafli Amrullah Yahya dengan akhiran NPM 193. Randy Hanadi dengan akhiran NPM 194. Nila Inayatul Maulidia dengan akhiran NPM 273 dan Aisyah Andini Altafa dengan akhiran NPM 280. Di sini saya akan menjelaskan tentang acquisition during in accounting period. Akuisisi seringkali terjadi dalam suatu periode akuntansi. Ketika perusahaan induk mengakuisisi anak perusahaan selama satu periode akuntansi, beberapa penyesuaian harus dilakukan untuk memperhitungkan pendapatan anak perusahaan yang diperoleh sebelum tanggal akuisisi dan termasuk dalam harga pembelian. Pendapatan tersebut sebagai pendapatan prakuisisi untuk membedakan dari pendapatan entitas konsolidasi. Demikian pula, dividen prakuisisi adalah dividen yang dibayarkan atas saham sebelum tanggal akuisisi yang memerlukan penyesuaian tambahan. Akuisisi intern adalah transaksi umum. Faktanya akuisisi pada 2 Januari kemungkinannya kecil. Akuisisi awal periode ini telah digunakan sejauh ini dalam konteks membantu menyederhanakan pembangunan proses. Selanjutnya ada pre-acquisition earning. Secara konseptual, kita dapat menghilangkan pendapatan prakuisisi dari pendapatan konsolidasi dengan salah satu dari 2 metode. Kita dapat mengecualikan pendapatan dan beban anak perusahaan sebelum tanggal akuisisi dari pendapatan dan beban konsolidasi. Atau kita dapat memasukkan pendapatan dan beban anak perusahaan ke dalam laporan laba rugi konsolidasi selama setahun penuh dan mengurangi pendapatan prakuisisi sebagai item terpisah. Untuk contoh, Pop Aggregation membeli 90% kepemilikan di Son Company pada tanggal 1 April 2016 seharga 427.500. Pendapatan, dividen, dan ekuitas Son untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada ada gambar tabel di samping. Selanjutnya, pendapatan Son pada 1 Januari hingga 31 Maret adalah 25.000 yang didapat dari 50.000 penjualan dikurangi 25.000 dari biaya. Dan ekuitas Son pada tanggal 1 April adalah 475.000. Oleh karena itu, nilai buku yang diperoleh Pop yaitu 475.000 dikali 90% bunga sama dengan harga pembelian saham Son sebesar 427.500. Dalam mencatat pendapatan dari investasi pada Son pada akhir tahun, Pop membuat jurnal sebagai berikut, yaitu investment in Son sebesar 67.500. Selanjutnya, income from Son sebesar 67.500 untuk mencatat pendapatan dari 3 kuartal terakhir tahun 2016, yaitu 75.000 dikali 90%. Mencatat pendapatan investasi pada basis ekuitas meningkatkan pendapatan Pop sebesar 67.500, sehingga pengaruhnya terhadap bagian pengendalian laba bersih konsolidasi Pop juga harus sebesar 67.500. Secara konseptual, laporan laba rugi konsolidasi dipengaruhi sebagai berikut. Yang pertama ada
sales sebesar 150.000, kedua ada expense sebesar 75.000, dan non-controlling interest shares sebesar 7.500 sehingga didapatkan efek on controlling shares of consolidated net income sebesar 67.500. Solusi ini menimbulkan dua masalah praktis. Pertama, 10% bagian kepentingan non pengendalian untuk tahun 2016 adalah 10.000 untuk setahun penuh, meskipun hanya 7.500 untuk 9 bulan terakhir. Kedua, dengan mengkonsolidasikan pendapatan dan beban hanya selama 9 bulan dalam setahun, laporan laba rugi konsolidasi tidak memberikan dasar untuk memproyeksikan pendapatan dan beban tahunan masa depan untuk entitas konsolidasi. Secara historis, prinsip akuntansi yang berlaku umum GAAP menyatakan bahwa penyajian laporan laba rugi konsolidasi yang paling berarti adalah dengan memasukkan pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi konsolidasi selama setahun penuh dan mengurangi pendapatan praakuisisi sebagai pos terpisah. GAAP merekomendasikan konsolidasi akun anak perusahaan dengan cara berikut. Yang pertama ada sales sebesar 200.000, selanjutnya expense sebesar 100.000, dan ini ada pre-acquisition income sebesar 25.000. Pre-acquisition income sebesar 22.500. Selanjutnya ada non-controlling interest share sebesar 10.000 sehingga didapatkan efek on controlling shares of consolidated net income sebesar 67.500. GAAP diubah pada tahun 2007 menunjukkan bahwa pihak pengakuisisi membeli kendali atas aset dan menanggung liabilitas anak perusahaan pada harga yang mencerminkan nilai wajar pada tanggal kombinasi. Pihak akuisisi tidak membeli pendapatan. Berdasarkan GAAP saat ini, laba bersih konsolidasi seharusnya hanya mencerminkan pendapatan anak perusahaan setelah tanggal akuisisi. Pendapatan sebelum akuisisi tidak boleh muncul sebagai pengurangan laba bersih konsolidasi. Dengan pendekatan ini, pada dasarnya menutup pembukuan subsidiari pada tanggal akuisisi. Jadi contoh untuk POP Corporation, kita kembali ke presentasi yang pertama yang diberikan sebelumnya. Berdasarkan GAAP saat ini, menghitung bagian pengendalian atas laba bersih konsolidasi sebagai berikut. Yang pertama ada sales sebesar 150.000, selanjutnya ada expense sebesar 75.000, dan yang terakhir ada non controlling interest shares sebesar 7.500 sehingga didapatkan controlling shares of consolidated net income sebesar 67.500. Baik, selanjutnya adalah pre-acquisition dividend, mengeliminasi dividen yang dibayarkan atas suatu saham sebelum tanggal akuisisi dalam proses konsolidasi karena dividen tersebut bukan merupakan bagian dari ekuitas yang diperoleh. Son membayar dividen sebesar 50.000 selama tahun 2016, tetapi Son membayar sebesar 20.000 dari jumlah ini sebelum diakuisisi oleh POP. Oleh karena itu, POP membuat entry berikut ke dalam akun dividen yang diterima setelah akuisisi. Kas sebesar 27.000 pada investment in short sebesar 27.000. Mengeliminasi pre-acquisition dividend terkait dengan 90% bunga yang diperoleh POP dalam proses konsolidasi bersama dengan pre-acquisition revenue dan expense. Memasukkan eliminasi ini dalam entry kertas kerja yang mengeliminasi investasi resiprokal pada entitas anak dan saldo ekuitas entitas anak untuk mengompensasi fakta bahwa saldo ekuitas entitas anak dieliminasi pada awal periode dan saldo akun investasi dieliminasi pada tanggal akuisisi dalam periode tersebut. Alokasi pendapatan dan dividen Son adalah sebagai berikut.
controlling interest. Sons net income-nya sebesar 67.500, sedangkan untuk sons dividend sebesar 27.000. Non controlling interest 10%. Untuk pendapatannya sebesar 7.500, sedangkan untuk dividennya sebesar 5.000. Pre-acquisition elimination. Untuk pendapatannya 25.000, sedangkan untuk dividennya sebesar 18.000. Dengan total sons net income-nya sebesar 100.000, sedangkan untuk sons dividends-nya sebesar 50.000. Untuk yang selanjutnya adalah consolidation. Pada gambar di sebelah kiri merupakan ilustrasi prosedur konsolidasi untuk akuisisi anak perusahaan pada pertengahan tahun oleh POP Corporation. Saldo investasi SON sebesar 468.000 di neraca POP yang terdiri dari biaya sebesar 427.500 ditambah pendapatan sebesar 67.500 dikurangi dividen yang diterima sebesar 27.000. Meskipun jumlah lain dalam laporan POP dan SON diperkenalkan untuk pertama kalinya dalam kertas kerja konsolidasi, jumlah tersebut sepenuhnya sesuai dengan asumsi dan data sebelumnya untuk POP dan SON Corporation. Entry kertas kerja A untuk mengeliminasi pendapatan dari SON dan dividen yang diterima dari SON dan mengembalikan investasi pada akun SON ke saldo sebesar 427.500 pada saat akuisisi pada tanggal 1 April 2016. Jurnalnya income from SON sebesar 67.500 pada dividen SON sebesar 27.000 dan investment in SON sebesar 40.500. Entry ini tidak mencerminkan prosedur baru, namun kita harus berhati-hati untuk menghilangkan dividen yang benar-benar diterima oleh perusahaan induk, yaitu 90% dikali 30.000. Pada entry kedua mencerminkan prosedur kertas kerja baru karena berisi item dari penjualan prakuisisi dan harga pokok penjualan serta beban dan dividen. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Untuk yang poin B, sales sebesar 50.000 pada cost of sales and expense sebesar 25.000. Selanjutnya capital stock SON sebesar 400.000, return earning SON sebesar 70.000 pada dividen SON sebesar 18.000, investment in SON sebesar 427.500 dan non controlling interest beginning sebesar 49.500. Untuk poin C, non controlling interest share sebesar 7.500 pada dividen SON sebesar 5.000 dan non controlling interest sebesar 2.500. Baik, di sini yaitu dapat piecemeal acquisition, yang dimana suatu perusahaan dapat memperoleh kepemilikan di perusahaan lain melalui beberapa serangkaian tahapan, yang dimana perusahaan ini dapat mempengaruhi kepemilikannya itu tidak langsung membeli saham secara lebih dari 50%, tetapi melalui serangkaian dapat membelinya terlebih dahulu pada awal Januari sebesar 10%, lalu pada awal Februari sebesar 10%, jadi totalnya kan 20%. Belum mempengaruhi kepemilikannya kan, karena belum memiliki saham dan kepemilikannya lebih dari 50%. Lalu perusahaan ini harus membeli lagi sebesar 50%, sehingga total kepemilikannya sebesar 70%. Karena lebih dari 50%, maka perusahaan ini memperoleh kepemilikan yang signifikan di perusahaan lain karena telah memperoleh saham lebih dari 50%. Lalu dapat kita contohkan bahwasanya terdapat dua perusahaan, yaitu POP Corporation mengakuisisi 90% kepemilikan di SON Corporation melalui serangkaian pembelian saham terpisah antara 1 Juli hingga 1 Oktober 2018. Data mengenai akuisisi dan kepemilikan yang diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya yaitu terdapat ilustrasi dua lingkaran, yang dimana terdapat lingkaran kecil dan lingkaran besar, dan yang di lingkaran kecil itu terdapat tulisan 5%, lalu di lingkaran besar itu terdapat tulisan 80%.
Nah, ilustrasi ini menggambarkan bahwasanya Pop Corporation telah membeli saham Sun Corporation 5% itu sebanyak 2 kali, yaitu pada 1 Juli dan 1 Agustus. Lalu pada 1 Oktober, Pop Corporation ini membeli saham Sun Corporation sebesar 80%, sehingga pengaruh kepemilikannya secara signifikan itu telah didapatkan oleh Pop Corporation pada tanggal 1 Oktober dengan serangkaian tahapan seperti berikut. Pada 1 Juli, Pop Corporation telah membeli 5% dengan biaya investasi sebesar 7.000. Lalu pada 1 Agustus, Pop Corporation telah membeli saham Sun Corporation sebesar 5% dengan biaya investasi sebesar 8.000. Pada 1 Oktober, Pop Corporation ini telah membeli 80%, sehingga kepemilikannya di Sun Corporation menjadi 90% dengan biaya investasi pada tanggal 1 Oktober yaitu 210 US dollar. Nah, terdapat informasi tambahan yaitu investasi tambahan pada 1 Oktober 2018 meningkatkan saldo akun investasi menjadi 225. Nah, 225 ini didapatkan dari 7.000 ditambah 8.000 ditambah 210. Sehingga biaya investasi atau saldo akun Pop Corporation di Sun Corporation yaitu 225 US dollar. Dan meningkatkan kepemilikannya Pop hingga 90%. Akuisisi kini telah terjadi dan Sun harus dikonsolidasikan karena kepemilikannya Pop Corporation itu lebih dari 50%, yaitu 90% itu tadi. Nah, sehingga harga 210 US dollar yang dibayarkan untuk bunga 80% menyiratkan total nilai wajar Sun sebesar 262.500. Nilai wajar aset si teridentifikasi adalah 220. Jadi pada keterangannya itu terdapat di sisi sebelah kanan tabel itu terdapat nilai 220.000 yaitu nilai wajar yang dicatat oleh Sun Corporation 5.000. Nah, kita harus menghitung dulu untuk menghitung apakah transaksi ini menimbulkan goodwill atau gain. Nah, sehingga kita harus menghitung terlebih dahulu implied value-nya. Yang pertama yaitu biaya investasinya. Yang kita hitung yaitu hanya 80%. Karena yang 10% ini kan tidak mempengaruhi kepemilikannya. Dan kurang dari 50% juga. Jadi yang kita hitung hanya biaya investasi pada saat mengakuisisinya 80%. Dengan biaya investasi 210.000. Itu kan 80%. Lalu kita 100-kan. Jadi 210.000 ini kita bagikan 80%. Sehingga totalnya yang 100% yaitu 262.500 US dollar. Nah, nilai wajar yang tercatat tadi di Sun Corporation yaitu 220.000. Sehingga kita selisihkan antara 262.500 diselisihkan dengan 220.000, maka terdapat goodwill. Selisihnya yaitu goodwill sebesar 42.500. Karena apa? Karena Pop Corporation telah membeli lebih dari nilai wajar yang telah dicatat oleh Sun Corporation. Nah, di soal itu terdapat keterangan bahwasannya pada akhir 2018 itu Sun Corporation itu telah menerima sales besar 150.000. Lalu telah mencatat beban expense itu sebesar 110.000. Maka net income-nya sebesar 40.000. Itu untuk yang 100%. Karena di sini di tanggal 1 Oktober itu sudah terdapat CI dan NCI yaitu controlling interest dan non controlling interest, maka kita harus menghitung terlebih dahulu antara yang NCI dan CI. Kita hitung terlebih dahulu yang CI. Pada tanggal 1 Oktober sampai 1 Desember kan kepemilikannya Pop menjadi 90%.
Maka 150 ini sales ini kita kalikan 90%, lalu kita bagi 12, lalu kita kalikan 3 bulan. Mengapa harus dibagi 12? Untuk menghitung terlebih dahulu setiap bulannya itu berapa sales yang didapatkan oleh Sun Corporation. Nah, kenapa dikali 3? Karena CI ini kan baru muncul pada tanggal 1 Oktober. Nah, tinggal menghitung aja. 1 Oktober ke 31 Desember itu terdapat 3 bulan. Sehingga hasilnya yaitu 33.750. Lalu terdapat expense 110. Perhitungannya juga sama, yaitu kita kalikan 90%, kita bagi 12, kita kalikan 3, yaitu 12 setiap bulannya tadi, dan 3 yaitu memiliki pengaruh signifikan atau CI di Sun Corporation pada tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember. Lalu kita lanjut menghitung yang NCI atau non controlling interest, yang dimana untuk jurnalnya seperti biasa kita harus mencatat income from Sun dan dividen dan investment in Sun. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di tabel sebelumnya bahwasanya untuk net income-nya untuk yang di sisi CI yaitu 9.000, maka langsung kita jurnal saja. Income from Sun-nya 9.000, dividennya kan tidak ada tadi, maka ya 0. Lalu investment in Sun-nya 9.000. Lalu kita menghitung yang jurnalnya NCI, yaitu NCI share sebesar 1.000, dividennya kan juga tetap 0. Lalu NCI-nya kan 1.000, sama kan, balance. Terus di sisi zona eliminasinya, pada eliminasi ini kita harus menghapuskan akun-akun resiprokal seperti salesnya tadi kan yang tercatat sebelum akuisisi kan 112.500, lalu capital stocknya kan 100 dari soal, lalu return earningnya juga 90.000. Lalu tadi waktu menghitung awal-awal terdapat goodwill. Nah, goodwillnya kan sebesar 42.500. Nah, di sisi kreditnya itu terdapat COGS and expense, yaitu cost of goods sold sebesar 42.500 beserta expense-nya. Dividennya kan tetap 0 karena Sun Corporation pada tahun 2018 tidak membagikan dividen sama sekali. Lalu terdapat investment in Sun sebesar 236.250 dan terdapat NCI-nya 26.250. Nah, ini dihasilkan dari mana? Dari sisi perhitungan yang tadi, yang 100%-nya kan 262.500. Lalu kita kalikan saja, kan kepemilikannya POM kan 90%, kita kalikan saja 90% dikalikan dengan 262.500. Lalu yang NCI-nya 262.500-nya dikalikan dengan 10%, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kertas kerja atau work paper. Nah, kita masukkan saja dari jurnal yang telah kita buat tadi. Yang pertama kan di sini work paper-nya kan mengenai income statement. Nah, mengenai laba ruginya kan, yang pertama kali yaitu sales. Di akun sales tadi di adjustment and elimination-nya terdapat jurnal di sisi debit kan tadi sebesar 112.500, maka harus kita konsolidasi statement. Lalu di sisi income from Sun tadi kan juga ada sebesar 9.000 di sisi debit, maka biasanya kan gini, kalau mengenai income itu harus dieliminasi. Jadi pada sisi konsolidasi statementnya itu 0 hasilnya. Lalu pada sisi expense include cost of sales atau COGS-nya tadi kan kita tadi menghitungnya kan sebesar 82.500 yang sebelum akuisisi kan, yang dari 1 Januari sampai 1 Oktobernya tadi sebesar 82.500 di sisi kredit. Lalu terdapat NCI-nya sebesar 1.000, maka tinggal kita masukkan saja 1.000 pada sisi debit. Ada akun return earning juga kan tadi sebesar 90.000. Nah, kita eliminasi. Jadi pada sisi return earning
Lalu pada sisi capital stock, jika ada pada laporan kertas kerja atau work papernya harus kita eliminasi, harus kita nolkan pada sisi konsolidasiannya. Lalu beralih pada akun investment in Son. Tadi kan ada 2, yaitu sebesar 9.000 pada jurnal yang A tadi. Lalu yang di jurnal selanjutnya yang dieliminasinya terdapat 236.250 yang didapatkan dari 26.250 tadi dikalikan 90%. Lalu dapat goodwill. Kita sudah beralih ke balance sheet atau laporan posisi keuangannya. Goodwillnya tadi kan ketemu 42.500 dari transaksinya tadi, maka tinggal masukkan saja. Lalu terdapat capital stock. Tadi sudah saya sampaikan mengenai return earning, capital stock di sisi laporan return earningnya atau di laporan balance sheetnya itu harus dieliminasi atau harus dinolkan. Jadi yang dicatat hanya yang punyanya PAP saja, yang punyanya Son itu dihapus, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai self of ownership interest, yang dimana dapat kita artikan sebagai penjualan saham tetapi tetap mempertahankan pengendalian. Nah, maksudnya begini, seperti tadi kan Pop Corporation telah membeli atau memiliki kepemilikan sebesar 90% di Sun Corporation. Nah, pada suatu periode, Pop ini menjual, maupun itu di anak perusahaan, di afiliasi maupun di luar perusahaan atau eksternal. Nah, penjualannya itu bebas. Nah, 90% tadi semisal cuma dijual 10%, maka kan sisanya 80%. Tetap memiliki kan kepemilikannya secara signifikan karena lebih dari 50% di Sun Corporation, seperti itu. Jadi keuntungan atau kerugiannya ini nanti dicatatnya bukan di laporan balance sheet atau di laporan laba rugi, tetapi kita masukkannya di additional paid in capital, seperti itu. Selanjutnya ada sale of an interest at the beginning of the period. Jadi sales of an interest at the beginning of the period ini adalah istilah yang digunakan dalam akuntansi untuk merujuk pada penjualan suatu investasi atau kepemilikan pada awal periode pelaporan. Informasi ini penting karena membantu pembaca laporan keuangan untuk memahami perubahan kepemilikan dan sumber pendapatan perusahaan selama periode tertentu. Lalu contoh penggunaannya itu ketika suatu perusahaan menjual saham atau obligasi pada awal periode pelaporan, maka pendapatan atau keuntungan dari penjualan tersebut akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai sale of an interest at the beginning of the period. Jadi informasi ini penting karena membantu pembaca laporan keuangan untuk memahami perubahan kepemilikan dan sumber pendapatan perusahaan selama periode tertentu. Untuk ilustrasi, kita menggunakan perusahaan PAM yang menjual 10% kepemilikannya di Sun, yakni 1/9 kepemilikannya di tanggal 1 Januari 2017 seharga $40.000. Nah, di sini tidak melakukan pencatatan keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut. PAM mempertahankan 80% kepemilikan pengendali di Sun dan kepemilikan non-pengendali meningkat menjadi 20%. Aset dan liabilitas Sun yang tercatat termasuk goodwill tidak terpengaruh. Jadi PAM membuat entry berikut untuk mencatat penjualan. Entry kertas kerjanya di sini ada cash sebesar 40.000, lalu investment in Sun sebesar 32.000, lalu additional paid in capital dari PAM sebesar 8.000 to record sale of a 10% interest in Sun. Jadi entry kertas kerja konsolidasi ini meningkatkan saldo kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan transfer dari kepentingan pengendali atau induk ke kepentingan non-pengendali. Lalu selama tahun 2017 ini, PAM mencatat 80% bunganya berdasarkan metode ekuitas dan mencatat pendapatan sebesar $28.800
didapat dari $36.000 laba bersih Sun yang dikali dengan 80% dan pengurangan akun investasinya atas dividen yang diterima. Jadi di tanggal 31 Desember 2017, investasi PAM di akun Sun itu memiliki saldo sebesar $268.800 yang dihitung dari investment balance Januari di tanggal 1 tahun 2017 sebesar $288.000, lalu dikurangi book value of interest nya sebesar $32.000, totalnya $256.000, lalu ditambah dengan income less dividends yang dari $28.800 dikurangi $16.000, senilai $12.800, lalu di total sebesar $268.800, yang dimana ini adalah investment balance Desember di tanggal 31 tahun 2017. Selanjutnya ada entry kertas kerja yang dalam bentuk jurnal umum. Jadi saldo investasi di akhir tahun itu terdiri dari ekuitas PAM di Sun sebesar $252.800 yang berasal dari $316.000 dikalikan dengan 80%, lalu ditambah dengan goodwill senilai $16.000 pada 80% bunga yang ditahan. Jadi penjualan bunga itu terjadi pada awal periode sehingga pengaruh penjualan terhadap prosedur konsolidasi tahun 2017 itu minimal. Jadi entry-nya ini yang A itu ada income from Sun sebesar $28.800, lalu ada dividends dari Sun sebesar $16.000, investment in Sun-nya $12.800. Di sini ada keterangan to eliminate income and dividends from Sun and return the investment account to its beginning of the period balance after the sale of the 10% interest. Lalu untuk jurnal entry kertas jurnal yang B, untuk entry kertas kerja yang A itu mengurangi investasi di Sun menjadi saldo awal sebesar $256.000 setelah penjualan bunga 10%. Lalu ada entry B itu memasukkan goodwill dan kepentingan non-pengendali berdasarkan jumlah segera setelah bunga 10%-nya itu terjual. Lalu entry terakhir yaitu yang C itu mencatat bagian kepentingan non-pengendali atas pendapatan dan dividen dari Sun Corporation. Materi yang selanjutnya adalah sale of an interest during an accounting period. Sebagai ilustrasi, PAM menjual 10% kepemilikan di Sun pada tanggal 1 April 2017 seharga $40.000. Maka penjualan tersebut dapat dicatat pada tanggal 1 April 2017. Investasi PAM di Sun pada tanggal 1 Januari 2017 memiliki saldo sebesar $288.000. Terdiri dari ekuitas dasar di Sun ditambah dengan goodwill sebesar $18.000. Oleh karena itu, total goodwill yang tersirat adalah sebesar $20.000. Ekuitas pemegang saham Sun pada tanggal 1 Januari 2017 terdiri dari capital stock sebesar $200.000 dan retained earnings sebesar $100.000. Selama tahun 2017, Sun report income sebesar $36.000, diperoleh secara proporsional sepanjang tahun, dan membayar dividen sebesar $20.000 pada tanggal 1 Juli. Penghitungan efek ekuitas pemegang saham adalah sebagai berikut. Selling price 10% interest sebesar $40.000 dikurangi dengan book value of interest sold, yaitu investment balance 1 Januari sebesar $288.000, dan equity income sebesar 8.100 diperoleh dari 36.000 dikali seperempat tahun dikali dengan 90%. Maka total ekuitas menjadi 296.100. Nah, portion of investment sold pada tanggal 1 April itu sebesar 1/9 dari ekuitas. Maka portion of investment sold pada tanggal 1 April itu sebesar 32.900. Maka hasil akhir dari stockholder equity effect
atau tambahan modal di store adalah sebesar 7.100. Entry jurnal di buku PAM selama tahun 2017 untuk memperhitungkan 10% bunga yang terjual dan investasinya di SAN adalah sebagai berikut, yaitu pada tanggal 1 April, jurnal untuk mencatat pendapatan kuartal pertama adalah investment in SAN pada income from SAN sebesar 8.100 diperoleh dari 36.000 dikali dengan 3/12 dikali dengan 90%. Lalu ada jurnal untuk mencatat penjualan 10% kepemilikan di SAN, yaitu cash sebesar 40.000 pada investment in SAN 32.900 dan additional paid in capital 7.100. Lalu pada tanggal 1 Juli ada jurnal untuk mencatat dividen yang diterima, yaitu cash pada investment in SAN sebesar 16.000 diperoleh dari 20.000 dikali dengan 80%. Lalu pada tanggal 31 Desember, yaitu ada jurnal untuk mencatat pendapatan selama 3 kuartal terakhir pada tahun 2017. Jurnalnya yaitu investment in SAN pada income from SAN sebesar 21.600 diperoleh dari 36.000 dikali dengan 9/12 dikali dengan 80%. Pendapatan dari SAN untuk tahun 2017 adalah sebesar 29.700, terdiri dari 8.100 pada kuartal pertama dan 21.600 pada 3 kuartal terakhir. Nah, pada akhir tahun, akun investasi di SAN memiliki saldo yang sama sebesar 268.000, seperti pada penjualan awal periode. Namun, saldo tersebut mencangkup jumlah yang berbeda, yaitu investment balance 1 Januari sebesar 288.000 dikurangi dengan book value of interest sold sebesar 32.900, totalnya menjadi 255.100 ditambah pendapatan dikurangi dengan dividen sebesar 13.700, maka hasil akhir dari investment balance 31 Desember adalah sebesar 268.800. Saldo investasi pada akhir tahun sama dengan sebelumnya karena PAM mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan asumsi penjualan awal tahun. Selanjutnya, PAM telah menerima arus kas masuk yang sama dari investasi, yaitu 40.000 dari hasil penjualan dan 16.000 dari hasil dividen. Jurnal entry kertas kerja untuk mengkonsolidasikan laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang A yaitu income from SAN sebesar 29.700 pada dividen 16.000 dan investment in SAN 13.700. Yang B yaitu capital stock SAN 200.000, retired earnings SAN 100.000, goodwill 20.000 pada investment in SAN 255.100, non-controlling interest 1 Januari 32.000, non-controlling interest 1 April 32.900. Lalu yang C yaitu non-controlling interest share 6.300 pada dividen 4.000 dan non-controlling interest 2.300. Baik, selanjutnya ada penjualan suatu kepentingan yang menghasilkan dekonsolidasi. Apabila entitas induk tidak lagi memiliki kepentingan pengendali, maka entitas anak tersebut harus didekonsolidasi, yang artinya dieliminasi dari laporan keuangan konsolidasi dan dicatat sebagai investasi metode ekuitas atau metode biaya. Biasanya hal ini disebabkan atau diakibatkan oleh penjualan kepemilikan pada anak perusahaan yang mengurangi kepemilikan saham induk menjadi kurang dari 50%. Selanjutnya ada kertas kerja konsolidasi PAM Corporation dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017. Penjualan 10% kepentingan dalam suatu periode akuntansi, yaitu laporan laba rugi penjualan pada PAM senilai 600.000 dan 80% dan konsolidasi pernyataan senilai 736. Selanjutnya ada penghasilan dari WIK dari PAM 29.700 dan penyesuaian serta eliminasi pada debit 29.700. Selanjutnya ada biaya termasuk biaya penjualan senilai 508.800 dan di total senilai 120.900 per. Selanjutnya ada laporan laba rugi atau laba ditahan PAM senilai 210.000. Kemudian untuk bagian pengendalian dari laba bersih pada PAM yaitu
120.900, dan konsolidasi pernyataan saham itu 120.900. Untuk dividen pada PAM senilai 80.000, maka di total diketahui laba ditahan pada Desember 31 $250.900. Selanjutnya untuk goodwill maka diketahui debit 20.000, maka untuk kewajibannya senilai 150.000, dan untuk konsolidasi pernyataan senilai 184.000, dan untuk modal senilai 500.000 untuk PAM, maka modal di store senilai 7.100 dan pendapatan yang disimpan senilai di 250.900, maka hasilnya yaitu $908.000. Diasumsikan POP Corporation menjual seluruh 90% kepemilikannya di Sun Corporation seharga $550.000 tunai. POP menggunakan jumlah tercatat investasinya untuk menentukan keuntungan atau kerugian penjualan. Jika nilai tercatatnya sama dengan $530.000, maka POP melakukan dekonsolidasi Sun dan mencatat keuntungan sebesar $20.000. Maka POP mencatat transaksinya yaitu tunai senilai $550.000 pada investasi pada Sun senilai $530.000 dan keuntungan penjualan senilai $20.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Arnadi dengan NPM Akhiran 194. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian perubahan kepemilikan dari transaksi saham anak perusahaan. Ya, jadi penerbitan saham oleh anak perusahaan adalah cara untuk mendapatkan dana tambahan guna memperluas operasi mereka. Keputusan ini dikendalikan oleh perusahaan induk. Misalnya, induk bisa memutuskan untuk membangun pabrik baru bagi anak perusahaan dan mendanainya dengan meminta anak perusahaan menjual saham tambahan kepada induk. Anak perusahaan juga bisa menjual sahamnya kepada publik untuk mendapatkan dana. Dan selain itu, induk dapat menggunakan saham anak perusahaan untuk mengakuisisi perusahaan lain. Kepemilikan induk atas anak perusahaan bisa berubah jika anak perusahaan menjual saham tambahan atau membeli kembali sahamnya sendiri. Pemegang saham minoritas juga mempunyai hak untuk membeli saham baru sesuai proporsi kepemilikan mereka. Jika anak perusahaan membeli kembali sahamnya, operasi mereka bisa dikurangi. Dalam pencatatan keuangan, transaksi modal anak perusahaan yang mempengaruhi ekuitas induk harus dicatat seolah-olah anak perusahaan tersebut dikonsolidasi secara penuh sesuai dengan aturan GAAP. Selanjutnya adalah penjualan saham tambahan oleh anak perusahaan. Di sini terdapat dua. Yang pertama adalah anak perusahaan menjual saham kepada induk, dan yang kedua adalah anak perusahaan menjual saham ke entitas luar atau outside entity. Di sini diberikan contoh, asumsikan PAM Corporation memiliki 80% kepemilikan Sun Corporation dan investasi PAM di Sun adalah 180.000 pada tanggal 1 Januari 2017. Sama dengan 80% ekuitas pemegang saham Sun senilai 200.000 ditambah dengan goodwill sebesar 20.000. Total goodwill adalah 25.000. Ekuitas Sun pada tanggal ini terdiri dari capital stock senilai 100.000, additional paid in capital sebesar 60.000, retained earnings sebesar 40.000, sehingga total stockholders equity adalah 200.000. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa 80% dari 200.000 adalah 160.000 dan 80% dari 25.000 adalah 20.000, sehingga total kepemilikan PAM terhadap Sun adalah 180.000. Selanjutnya adalah anak perusahaan menjual saham kepada induk, tetapi dengan harga jual yang sama dengan nilai buku. Di sini diberikan contoh, jika Sun menjual tambahan 2.000 saham kepada PAM dengan nilai buku $20 per saham pada tanggal 2 Januari 2017, maka investasi PAM di Sun akan meningkat sebesar 40.000 menjadi 220.000. Kepemilikan PAM di Sun juga akan meningkat dari 80%
yang semulanya 8.000 dari 10.000 saham menjadi 83/3%, yakni 10.000 dari 12.000 saham. Jumlah yang dibayar untuk 2.000 saham tambahan ini sama dengan nilai buku, sehingga investasi PAM di Sun masih mencerminkan goodwill sebesar 20.000. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut akan dibahas di slide berikutnya. Nah, pada pembahasan di slide ini saya akan membahas mengenai anak perusahaan menjual saham kepada induk dengan harga di atas nilai buku. Sebagai contoh, asumsikan jika Sun menjual 2.000 saham kepada PAM dengan harga $35 per saham. Investasi PAM di Sun akan meningkat menjadi 250.000 yang diperoleh dari 180.000 ditambah dengan 70.000 dari tambahan investasi, dan kepemilikan PAM akan meningkat dari 80% menjadi 83/3%. Investasi PAM di Sun sekarang mencerminkan kelebihan 25.000 dari saldo investasi di atas nilai buku dasar, dan kelebihan 5.000 ini adalah hasil dari pembayaran PAM sebesar 70.000 untuk meningkatkan ekuitasnya di Sun sebesar 65.000 yang dianalisis sebagai berikut. Harga yang dibayar oleh PAM adalah 2.000 saham dikali 35 sehingga diperoleh nilai sebesar 70.000, dan total nilai buku yang diperoleh adalah yang pertama nilai buku setelah pembelian, yakni 200.000 ditambah 70.000 dikalikan 83/3% kepemilikan sama dengan 225.000. Yang kedua nilai buku sebelum pembelian, yakni 200.000 dikali dengan 80% kepemilikan sebesar 160.000, sehingga total nilai buku yang diperoleh adalah 225.000 dikurangkan dengan 160.000 sehingga diperoleh nilai sebesar 65.000. Kelebihan biaya di atas nilai buku yang diperoleh adalah sebesar 70.000 dikurangi 65.000 sama dengan 5.000, dan kelebihan 5.000 ini dialokasikan ke aset yang dapat diidentifikasi atau goodwill sesuai dengan yang tepat dan diamortisasi selama sisa umur aset yang under value. Selanjutnya, bagaimana jika Sun menjual 2.000 sahamnya dengan harga di bawah nilai buku? Berikut adalah contohnya. Asumsikan jika Sun menjual 2.000 saham kepada PAM dengan harga $15 per saham atau $5 per saham di bawah nilai buku. Kepemilikan PAM meningkat dari 80% menjadi 83/3% seperti sebelumnya, dan investasi di Sun meningkat sebesar 30.000 menjadi 210.000 karena membayar lebih rendah dari nilai buku untuk saham tersebut. Nilai buku yang diperoleh melebihi biaya investasi, sehingga harga yang diperoleh oleh PAM adalah sebesar 2.000 saham dikalikan dengan 15, yakni 30.000. Nilai buku yang diperoleh yang pertama nilai buku setelah pembelian 200.000 ditambah 30.000 dikali 83/3% adalah 191.667. Yang kedua nilai buku sebelum pembelian, yakni 200.000 dikalikan 80% sama dengan 160.000, dan yang terakhir nilai buku yang diperoleh adalah 191.667 dikurangi dengan 160.000 sama dengan 31.667, sehingga kelebihan nilai buku yang diperoleh di atas biaya sama dengan 31.667 dikurangi dengan 30.000 sama dengan 1.667. Secara konseptual, kelebihan sebesar 1.667 ini seharusnya dialokasikan untuk mengurangi aset bersih yang terlalu tinggi nilainya. Namun solusi praktisnya adalah mengurangi nilai buku ini terhadap goodwill dari investasi dalam saham perusahaan yang sama. Dalam contoh ini, goodwill dikurangi dari 20.000 menjadi 18.333. Total goodwill dikurangi menjadi 23.000. Nah, untuk sekarang bagaimana jika anak perusahaan menjual saham ke entitas luar? Sebagai contoh, asumsikan misalkan Sun menjual 2.000 saham tambahan kepada entitas lain, pemegang saham dan pengendali. Kepemilikan PAM akan menurun dari 80% yang semulanya dari 8.000 dari 10.000 total saham menjadi 66/2/3%, yakni 8.000 dari 12.000 saham. Terlepas dari harga jual saham tersebut,
Namun, efek pada akun investasi PAM di Sun tergantung pada harga jual saham. Efek penjualan terhadap nilai buku dasar PAM di Sun berdasarkan tiga asumsi harga penerbitan. Yang pertama adalah sama dengan nilai buku, di atas nilai buku, dan di bawah nilai buku. Yang penjabarannya akan ada di slide berikutnya. Baik teman-teman, di sini adalah penjelasan dari penjualan pada tanggal 2 Januari 2017 setelah penjualan. Harga penjualan per saham dibagi berdasarkan tiga asumsi. Yang pertama sebesar $20, yang kedua $35, dan yang terakhir $15. Mari kita bahas terlebih dahulu penjualan dengan harga 20.000. Mari kita bahas terlebih dahulu penjualan dengan harga $20 per saham. Yang pertama, ekuitas pemegang saham Sun setelah penjualan menjadi 240.000, kepemilikan PAM menjadi 66,2/3%. Ekuitas PAM di Sun setelah penjualan adalah 66,2/3% dari 240.000 sama dengan 160.000. Ekuitas PAM di Sun sebelum penjualan adalah 160.000, sehingga peningkatan atau penurunan ekuitas PAM di Sun sebesar 0, karena 160.000 dikurangi dengan 160.000 sama dengan 0, karena penjualan saham pada nilai buku tidak mempengaruhi ekuitas PAM di Sun karena harga jual sama dengan nilai buku. Yang kedua, kita bahas mengenai penjualan dengan harga 35 per saham atau di atas nilai buku. Ekuitas pemegang saham Sun setelah penjualan bertambah menjadi 270.000. Kepemilikan PAM menjadi 66,2/3%. Ekuitas PAM di Sun setelah penjualan adalah 66,2/3% dari 270.000 sebesar 180.000. Ekuitas PAM di Sun sebelum penjualan adalah 160.000, sehingga peningkatan ekuitas PAM di Sun sebesar 20.000, yakni 180 dikurangi 160 sehingga meningkat sebesar 20.000. Selanjutnya yang terakhir adalah penjualan dengan harga $15 per saham atau di bawah nilai buku. Ekuitas pemegang saham Sun setelah penjualan menjadi 230.000, kepemilikan PAM menjadi 66,2/3%. Ekuitas PAM di Sun setelah penjualan 66,2/3% dari 230.000, sehingga didapatkan nilai sebesar 153.333. Ekuitas PAM di Sun sebelum penjualan sebesar 160.000, sehingga penurunan ekuitas PAM di Sun sebesar 153.000 dikurangi dengan 160.000, sehingga terjadi penurunan sebesar 6.667. Kesimpulannya adalah penjualan saham tambahan oleh Sun kepada pihak luar mempengaruhi kepemilikan dan ekuitas PAM di Sun. Jika saham dijual pada nilai buku, tidak ada perubahan pada ekuitas PAM. Jika saham dijual di atas nilai buku, ekuitas PAM meningkat, dan sebaliknya jika saham dijual di bawah nilai buku, maka ekuitas PAM menurun. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai jurnal pencatatannya. Jadi GAAP mengharuskan kita untuk mencatat efek dari penurunan persentase kepemilikan sebagai transaksi ekuitas. Hal ini berarti kita harus menyesuaikan saldo akun investasi induk dan modal di store tambahan. Kita tidak mencatat keuntungan atau kerugian dari jenis transaksi ini. Jadi berikut adalah contoh untuk mencatat perubahan dalam ekuitas dasar pada buku PAM sesuai dengan pendekatan ini. Baik, untuk penjualan pada nilai buku atau sebesar 20 per saham, yakni tidak ada entry atau tidak ada jurnal yang diperlukan. Untuk jurnal penjualan di atas nilai buku atau sebesar 35 per saham, jurnalnya adalah Investment in Sun pada additional paid in capital sebesar 20.000, dan jurnal untuk penjualan pada berikutnya adalah jurnal untuk penjualan di bawah nilai buku, yakni 15 per saham. Jurnalnya adalah additional paid in capital
pada investment insan sebesar 6.667. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, jika penjualan pada nilai buku, karena saham dijual pada nilai buku, maka tidak ada keuntungan atau kerugian, sehingga tidak diperlukan entry jurnal untuk mencatat perubahan ini. Yang kedua, penjualan di atas nilai buku, investasi di Sun meningkat. Akun investasi PAM di Sun bertambah sebesar 20.000 karena saham dijual di atas nilai buku. Sedangkan modal di store tambahan atau additional paid in capital juga ikut meningkat karena akun modal di store tambahan bertambah sebesar 20.000 karena untuk mencerminkan nilai tambahan yang diperoleh dari penjualan saham di atas nilai buku. Sedangkan yang ketiga, penjualan di bawah nilai buku, efeknya adalah yang pertama, modal di store tambahan menurun. Akun modal di store tambahan berkurang sebesar 6.667 karena saham dijual di bawah nilai buku, dan akun investment insan juga ikut menurun karena untuk mencerminkan penurunan nilai dari penjualan saham di bawah nilai buku. Jadi teman-teman, dalam pendekatan ini kita tidak menyesuaikan selisih nilai wajar atau nilai buku yang belum diamortisasi untuk persentase kepemilikan yang menurun. Kita hanya menyesuaikan saldo akun, investasi, dan modal di store tambahan tanpa mencatat keuntungan ataupun kerugian dari transaksi tersebut. Sekian, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu transaksi saham treasury oleh anak perusahaan. Akuisisi saham treasury oleh anak perusahaan akan menurunkan ekuitas dan saham beredar anak perusahaan. Jika anak perusahaan memperoleh saham treasury dari pemegang saham dan pengendali sebesar book value, tidak ada perubahan dalam bagian induk atas hasil ekuitas anak perusahaan, meskipun persentase kepemilikan induk meningkat. Sedangkan pembelian saham milik anak perusahaan dari pemegang saham dan pengendali sejumlah tertentu di atas atau di bawah book value akan mengurangi atau menambah bagian induk atas book value perusahaan anak, dan pada saat yang sama meningkatkan persentase kepemilikan perusahaan induk. Secara detail, perubahan kepemilikan akan tampak di POPs interest, yaitu jika sebelum dijual adalah sebanyak 4/5 pada kolom 1, tapi setelah dijual menjadi 5/6 pada kolom 2. Efeknya sendiri ke ekuitas sama. Pada saat dijual at book value, maka tidak ada perbedaan antara before dan after purchase. Tapi jika dibeli di atas book value, maka efeknya akan mengurangi karena dia membeli lembar saham, sehingga saham di pasar akan berkurang, maka otomatis ekuitas akan berkurang. Tapi kalau belinya di bawah nilai book value, maka efeknya akan menambah ekuitas. Selanjutnya yaitu dividen saham dan pemecahan saham yang dilakukan anak perusahaan. Dividen saham dan pemecahan saham oleh anak perusahaan mayoritas jarang terjadi kecuali kepentingan non-kontrol diperdagangkan di pasar keuangan. Induk perusahaan mengendalikan tindakan ini dan biasanya tidak ada keuntungan menambah jumlah saham anak perusahaan. Pemecahan saham tidak mengubah aset bersih atau akun ekuitas anak perusahaan, sehingga prosedur akuntansi induk dan konsolidasi tetap sama. Dividen saham mengubah akun ekuitas anak perusahaan, tetapi tidak mempengaruhi akuntansi induk. Kapitalisasi pendapatan mengubah jumlah saham modal, kapital tambahan, dan pendapatan yang disimpan yang harus dieliminasi dalam konsolidasi. Akan diberi informasi yaitu PAM memiliki 80% dari saham beredar Sun Corporation yang diperoleh pada tanggal 1 Januari 2016 seharga $160.000. Ekuitas pemegang saham Sun pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut, bisa dilihat di layar masing-masing. Selama tahun 2016, Sun mempunyai laba bersih sebesar $30.000 dan membayar dividen tunai sebesar $10.000. PAM meningkatkan investasinya di Sun untuk pendapatan investasinya sebesar $24.000 yang didapat dari $30.000 dikali 80% dan menurunkannya untuk penerimaan dividen sebesar $8.000 yang diambil dari $10.000 dikali 80%. Jadi investasi PAM di akun Sun pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar $176.000. Di sini terdapat informasi yaitu penyesuaian dan eliminasi. Terdapat informasi tambahan jika Sun juga telah mengumumkan dan menerbitkan dividen saham sebesar 10% pada tanggal 31 Desember 2016. Saat itu saham dijual dengan harga $40.000 per saham. Sun Corporation akan mencatat dividen saham sebagai berikut dengan jurnal stock dividend on common $40.000 pada debit, sedangkan pada kredit yaitu capital stock sebesar $10.000
par sebesar 10.000, additional paid in capital sebesar 30.000, sehingga akan terjadi perbedaan pada capital stock Sun bertambah 10.000 menjadi 110.000, dan additional paid in capital akan bertambah dari 20.000 ditambah 30.000 sehingga menjadi 50.000, dan akan ada penambahan stok dividen on common sebesar 40.000. Analisis laporan keuangan PT Adaro Mineral Indonesia Terbuka dan entitas anaknya. Profil perusahaan PT Adaro Mineral Indonesia Terbuka atau memiliki kode BEI ADMR ialah perusahaan anak PT Adaro Energi Indonesia Terbuka yang berfokus pada bisnis pertambangan batubara, metalurgi, serta pengolahan mineral. Saat ini perseroan beroperasi sebagai produsen batubara metalurgi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dan sedang membangun smelter aluminium di kawasan industri hijau di Kalimantan Utara atau Kaltara. Melalui perusahaan anak, perusahaan memiliki 5 area konsesi perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau PKP 2B dengan sumber daya dan cadangan batubara metalurgi yang besar di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Bisnis Adaro Minerals Indonesia dimulai dengan batubara kokas keras lampu nut, produk kualitas premium perusahaan anak yakni PT Marwai Coal yang disambut dan dikenal baik sebagian besar produsen baja di pasar global. Piecemeal acquisition, yang dimana terdapat proses akuisisi secara bertahap pada perusahaan anak. Pada tahap pertama, PT Adaro ini telah memiliki pengendalian sebesar 50%, dan sisanya 50% ini ditanggung oleh perusahaan afiliasi PT Adaro ini. Nah, pada saat adanya iuran 50% antara PT Adaro dan perusahaan afiliasinya ini, itu bertujuan untuk mendirikan perusahaan baru. Nah, pada tahun akhir 2015 itu kepemilikannya PT Adaro terhadap perusahaan anak yang telah diberdirikan tadi itu sebesar 99,99%, sehingga terdapat kenaikan 49,99%. Nah, dengan demikian terdapat NCI atau non-controlling interest sebesar 0,001%, dan 0,001% ini dimiliki oleh perusahaan afiliasi perusahaan Adaro itu tadi. Lalu selanjutnya ada struktur grup dari PT Adaro Minerals. Jadi di laporan keuangan konsolidasian ini, perusahaan dan entitas anaknya ini secara keseluruhan dirujuk sebagai grup. Jadi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 struktur grupnya ini sebagai berikut. Jadi di sini ada perusahaan yang kepemilikannya langsung dan kepemilikannya tidak langsung. Untuk kepemilikan langsung itu ada 4 PT, yaitu PT Alam Tridaya Indonesia, Adaro Baterai Indonesia, Alam Tri Cakra Indonesia, dan Balangan Anugerah Semesta. Untuk kegiatan usahanya, untuk Alam Tri itu investasi, Adaro Baterai investasi, Alam Tri Cakra investasi. Namun untuk PT Balangan Anugerah itu pertambangan. Nah, untuk persentase kepemilikan efektifnya di tahun 2023 dan 2022, mulai dari PT Alam Tri sampai Adaro itu persentase kepemilikan efektif senilai 99,99%. Namun untuk PT Alam Tri Cakra di tahun 2022 itu tidak ada. Namun di tahun 2023 dia mendapat persentase sebesar 90,84%. Untuk Balangan Anugerah juga sama. Di tahun 2022 mereka tidak memiliki persentase kepemilikan efektif, namun di tahun 2023 mereka mendapatkan persentase kepemilikan efektif senilai 100%. Lalu untuk jumlah aset sebelum dieliminasi, untuk Alam Tri yang awalnya di tahun 2022 itu senilai
1.019, di tahun 2023 naik menjadi 1.300.000.000. Lalu di PT Adaro di tahun 2022 jumlah aset senilai 154, lalu mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 308.838. Untuk alam tricakra di tahun 2022 juga sama. Di tahun 2022 itu senilai 7.000. Di tahun 2023 naik menjadi 32.176. Untuk balangan 2022 senilai 104.790, mengalami kenaikan di tahun 2023 menjadi 107.871. Lalu untuk kepemilikan tidak langsung ada PT Adaro Indo Aluminium, Lahai Coal, Marwai Coal, Kalteng Coal, Sumber Barito Coal, Zului Coal, sama Kalimantan Aluminium Industry. Untuk Adaro Indo itu kegiatan usahanya investasi, lalu PT Lahai sampai PT Juloi itu kegiatannya pertambangan. Lalu untuk Kalimantan Aluminium Industri itu pengolahan logam. Nah, untuk persentase kepemilikan efektif untuk PT Adaro Indo sendiri di tahun 2022 dan 2023 mereka memiliki persentase kepemilikan efektif sebesar 100%. Lalu untuk PT Lahai sampai PT Juloi itu persentase kepemilikan efektifnya mereka 99,99%. Lalu untuk PT Kalimantan Aluminium Industri di tahun 2022 mereka memiliki persentase kepemilikan senilai 100%, namun di tahun 2023 menjadi 65%. Untuk jumlah aset PT Adaro Indo di tahun 2022 awalnya 149.682, mengalami kenaikan di tahun 2023 menjadi 303.491.308. Lalu di PT Lahai tahun 2022 yang awalnya 76.195 mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 107.50.728. Lalu di PT Marwai juga sama, mengalami kenaikan di tahun 2022 dari 945 mengalami kenaikan menjadi 1.185.896. Lalu untuk PT Kalteng ini di tahun 2022 yang awalnya 2.644 di tahun 2023 mengalami penurunan senilai 2.439. Untuk PT Sumber Barito di sini mereka mengalami kenaikan yang awalnya 2.304 menjadi 2.512. Untuk PT Juloi mereka mengalami kenaikan juga yang awalnya 13.864 menjadi 28.450. Untuk PT Kalimantan Aluminium juga sama, mengalami kenaikan jumlah aset yang awalnya 144.458 menjadi 294.975. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perubahan kepemilikan atas entitas anak tanpa kehilangan pengendalian. Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar, imbalan yang dibayarkan, dan bagiannya atas jumlah tercatat aset neto yang diperoleh dicatat dalam ekuitas. Keuntungan atau kerugian atas pelepasan kepada kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.